otomotif itu bahkan setiap hari itu selalu berkembang, setiap jam, setiap waktu itu selalu berkembang. Bikin kayak gue pengen nih mobil yang lebih irit lagi nih, gue pengen mobil yang lebih kencang lagi, gue pengen mobil yang lebih mewah lagi. Banyak orang kayak misalkan mesinnya lu apain, terus elektriknya lu apain, gimana sih caranya lu bikin mewah, empuk, nyaman, tapi lu buat kencang bisa, segala macam bisa. Oke, welcome to Ngompol Podcast. Ngomong pol-polan. Kita kali ini kedatangan bintang tamu atau pembicara yang paling kita tunggu-tunggu. Yaitu di seberang gua. Silakan perkenalkan. Kemana nih gua? Ke sini, ke sana. Kesini aja Pak, silakan sini ya. Halo teman-teman, perkenalkan gua Dennis Wiratama. Gua boleh dipanggil Tama aja nggak apa-apa. Well, di sini ya gua ngerti sedikit tentang yang namanya otomotif lah, entah EV, entah mesin bensin, diesel segala macam. Ya basically background story gue itu di teknik mesin di sebuah kampus besar lah. Gitu guys. Kampus besar ya Mas ya. Besar. Oke, Mas. Tapi emang lebih besar pohonnya daripada kampusnya. Gimana Mas? Besar pohon Mas. Iya. Oke lah Mas. Lanjut aja. Kita langsung ke pertanyaan Mas ya. Langsung nih. Ya langsung saja Mas. Okay. Gue pengen nanya nih. Lu tahu otomotif itu dari kapan ya? Kalau gua tuh udah tahu dari zaman gua kecil, dari TK sih bisa dibilang. Karena kayak TK ya. TK. Baru lahir tuh ya. Iya. Sebenarnya ya nggak gitu juga. Jadi mungkin gimana Mas? Setelah kita tersadar bahwa kita hidup. Betul. Biasanya kan umur 2-3 tahun tuh. Betul Mas. Nah, di situ ya gua pas masuk ke dalam mobil gua udah berasa, oh ini adalah lingkungan gua. Gua punya apa ya namanya ya? Sebuah ikatan lah sebutannya. Ikatan janji suci. Enggak, beda dong. Nikah dong gua sama mobil, nggak mungkin. Kan oke lah Pak, baiklah. Cuma ya dari umur 3 sampai 5 tahun lah. Oke lah. Lu tau sekarang lagi ada booming kayak Gias tau lu? Gias tahu. Kemarin gua baru datang. Gue jujur, gue nggak tahu itu Gias itu apa sih kalau boleh tahu. Gias itu Gaikindo Indonesia International Auto Sambil Show. kesana ya Pak ya. Ke sana. Halo. Jadi sebenarnya ini brand-brand dari yang namanya Gaikindo. Nah, jadi di sini tuh nggak cuma mobil aja, tapi dia ke motor, ke bus. Sepeda nggak Mas? Sepeda ada juga, terus truk juga. Jadi dia semuanya ada lah gitu. Sepeda listrik gitu. Sepeda listrik ada, tapi emang lebih banyak ke motor. Sama biasanya karena emang lagi pameran gini, dia lebih fokus ke bagian aksesoris lah. Gitu. Gue pengen nanya, menurut lu nih ya di Gias itu ya, menurut lu mobil listrik kita sebut ya, mobil listrik itu menurut lu yang paling menurut lu untuk ngelihat tuh mobil listrik apa sih? Boot ya. Bootnya. Sebenarnya kalau sekarang tuh listrik tuh udah banyak banget. Jadi kayak tapi emang listrik tuh sekarang lebih banyak ke Cina sih, jujur aja. Iya, gue tahu. Sekarang brand-brand Cina itu, setahu gue di 2024 itu brand Cina yang masuk sekitar 10 lebih brand yang ada. Yang masuk ke Indonesia ya. Nah, jadi di situ lebih banyak pilihannya. Kayak lu mau dari yang kecil, yang gede, yang sedang segala macam tuh ada. Kecil tuh, oke. Kecil tuh Iya, kalau misalkan di Airif. Apa tuh? Uling? REV, Airif ya. Mikir gue lo tadi lo. Ya, itu bisa. Itu juga termasuk mobil yang viral loh pada zamannya loh. Iya, gue tahu. Cuman kalau gue masuk, udah. Gua masuk, udah. Nggak ada yang mau tanya kan? Iya, enggak sebenarnya gini. Gue kemarin pernah nyoba juga REV kan. Ternyata fun fact-nya adalah mobil itu interiornya lebih gede daripada Ayla. Iya, gue paham. Gitu. Dia lebih ke Karimun bukan sih, Pak? Kayak Karimun, enggak. Sebenarnya emang setaranya kayak Ayla, Karimun segala macam sih. Gitu. Cuman lebih pas ke Karimun gak sih, Pak itu? Karimun sih, iya. Soalnya kan itu kata apa? Kotak. Enggak, yang enggak ada selak gitu loh depannya pas di kaki. Oh iya. Karimun kan gitu kan, Pak? Gue bingung ya, kayak Karimun, Ayla segala macam sih. Kayak mobil kecil lah. Gitu. Cuma sekarang kemarin tuh ada yang bisa bilang cukup rame lah. Ada sebut brand nggak apa-apa nih? Kalau bisa singkat Pak ya. Emang brandnya singkat. Iya, brandnya singkat. Beat gitu. Oke, nggak apa-apa itu. Namanya Beat. Nah, tapi nggak apa-apa sih kalau kita sebut juga ya. Cuman kita serem-serem sedap aja nih Pak. Oke lah. Jadi ya BYD lah, brand-brand Cina gitu. Kalau brand-brand kalau kayak lu tau yang ini gak sih brand listrik tuh yang kita potong ya dikit ya. Perihal mobil si CHR-Y itu. CHR-Y. Iya. Cherry. Ya itu. Cherry. Bapak sebut ya, saya udah sebut loh.
Kan itu kan mobil, kata mobil apa sih, dari mana, Korea bukan ya? Bukan. Enggak, Cina juga itu. Cina. Oh bukan, yang Jepang juga ada Pak. Itu nggak ada Jepang mah. Jepang cuma Toyota doang yang berani ngeluarin EV. EV. Bukan ada mobil Korea juga Pak. Kalau Korea ada Hyundai, Kia. Cuma sekarang tuh lebih menurut ke lu nih, Hyundai. kalau tiba-tiba ada Ioniq 7 menurut lu gimana? Ioniq 7. Pandangan lu gimana kalau misalnya tiba-tiba ada nih Ioniq 7 gitu. Tahun depan nih tiba-tiba ada gitu. Menurut lu gimana? Bisa. Cuma masalahnya kalau misalkan ngomongin Ioniq 7 ya, itu kan mobil yang gede kan. Betul. Nah, mobil gede itu menurut gua masih kurang cocok di Indonesia. Karena kan itu kalau nggak salah itu setara LC kan. Land Cruiser. Bukan yang lain. Iya, gue tahu Land Cruiser. Gue cuma ngeliat tuh kenapa sih nggak berani banget. Gue ngeliat tuh loh yo. Kesas gitu loh ngeliatnya. Iya kan, gue cuma ngeliat tuh. Dia setara Land Cruiser gitulah. Ya sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak ya bisa-bisa aja mas ke sini. Cuma marketnya gimana dulu? Karena bisa dibilang Indonesia sendiri itu mereka bukan beli mobil, mereka beli brand. Ngerti nggak? Ngerti Bang. Cuman kan kalau zaman sekarang kan lu tau lah, banyak orang-orang tuh udah kayak mall-mall terbesar tuh udah invest kan untuk charger listrik kan. Itu menurut lu gimana? Karena kan titik kalau misalnya ada mobil listrik makin banyak di Indonesia, sedangkan orang Indonesia kan bukan orang Indonesia, kita sebut populasi orang-orang Indonesia ya, masyarakatnya itu kan hitung adalah di Indonesia sendiri kan, atau Jakarta lagi sebut, Jakarta itu kan banyak polusi sekarang kan. Banyak polusi, Malahan, banyak polisi. Kan buat ngejagain ngamanin jalan. Jujurnya polisi oke lah. Oke, terus kan gue pengen polusi kan lebih banyak kan. Apalagi di Jakarta kita apa-apa kita harus pakai masker. Lu tau sendiri. Ya, polusi Kenapa? banyak, ya. Nah, yang gue bingung adalah kenapa di Indonesia itu sendiri, sedangkan kata sebut nih Jakarta sendiri kan kenapa nggak diperbanyak mobil-mobil listriknya dibanding mobil bensinnya? Nah, karena gini, untuk membuat sebuah mobil listrik itu butuh biaya yang gede. Misalkan kayak baterai itu kita ngomong kayak Tamiya deh. Kan kita pasti butuh baterai kan untuk ngejalanin sebuah kendaraan tersebut. Nah, baterai itu kan terbuat dari apa? Baterai terbuat dari apa, Pak? Ada nikelnya. Terus ada beberapa barang-barang logam lainnya lah. Gitu. Nah, di situ tuh sumbernya itu yang masih mahal. Kayak nikel kemarin masih ada viral segala macam. Itu kan kita harus ada tambang lagi segala macam lagi untuk bikin memperbanyak. Gitu. Terus ditambah kalau di Indonesia sendiri nggak usah jauh-jauh deh, Jakarta. Itu untuk fasilitas ngecasnya itu masih belum banyak gitu loh. Sama yang gua tahu sih gini. Kalau kita ngomongin bensin subsidi deh. Kita ngantri paling lama berapa lama sih mobil motor menurut lo? Cukup lama sih Pak ya. Lama. Ya paling mentok-mentok 10-20 menit lah ya. Iya. Nah, kalau mobil listrik sendiri, lu mau fast charging sekalipun biasanya tuh butuh waktu 30 sampai 1 jam. Ya. Dan itu mobil harus diem. Iya, gue tahu Pak. Kalau jalan jatuhnya baterai bocor Pak. Kalau jalan. Iya. Bensin juga begitu Pak. Kalau jalan baterai bocor dia. Iya, muncrat. Ya, nggak jadi dilewatkan dia. Kepleset ya. Iya. Nah, kita balik lagi ke Gias ya Pak ya. Menurut gue pengen nanya sama lu tuh, kalau misalnya gini loh. Lu pernah pengalaman test drive gak sih di Gias? Sering. Nah, bahkan dulu gua pas zaman masih SMA ya, atau masih kuliah awal tuh gua selalu mau test drive apapun itu. Experience lah. Bemo enggak Pak, bemo? Nggak ada. Kalau ada, baru. Mau. Kemarin gua nyobain mobil apa ya? Oh, Jeep Willys. Zaman mobil Jeep perang, tau nggak lo? Jeprang Pak ya. Jeep perang. Mobil perang lah, mobil perang. Itu mobil dari mana Pak? Itu mobil Amerika. Oh, terus? Cuma emang apa kan pernah dijajahkan kita kan, masih ada peninggalannya. Peninggalannya dibangun ulang nih sama kolektor, terus dibawa lah buat pameran. Oh iya. Gitu. Seru sih naik gituan karena nggak ada pintu, terus atapnya cuma kanvas doang tuh kayak bajai. Gimana Pak? Gak ada pintu Pak? Nggak ada pintu. Masuknya kemana tuh Pak? Ya udah, langsung masuk plek gitu. Gimana? Masuk kan biasanya mobil bukan plek gitu kan. Gini kan Pak ya. Iya. Ini anggapan aja pintunya kecabut prak gitu, nggak ada. Tinggal masuk aja gitu. Oke. Gambar lah gue dikit ya, Mas Gepeng, gue nggak tahu tuh pintunya di mana ya kan? Emang nggak ada pintunya, jadi kayak apa ya? Kayak lu tahu mobil golf nggak? Tahu. Kayak gitu.
Tapi kan mobil golf kan bukan masalah emang nggak ada pintu, Pak. Iya, emang kayak gitu. Iya. Jadi kalau mobil Itu zaman bukannya lu tau tentara tentara Indonesia gak sih? mau. Nah itu kan kayak gitu juga. Iya, cuma versi lebih kecilnya. Oh, Gitu. Biasanya kayak mau juga lu nggak usah pakai kasih pintu juga bisa itu. Itu kan pintu cuma aksesoris doang. soalnya saya orang awam nih Pak yang video Iya, nggak otomotif apa-apa, ya. nggak apa-apa. Karena kita harus bertanya-tanya kan kepada yang lebih profesional guys ya. Betul tidak? Legaan emang ini orang. Nih gue pengen nanya lu. Lu kalau ditanya nih, lu kalau ke Gias, lu pilih kita sebut 1 sampai 5 mobil lah ya. Lu pengen bawa pulang apa kalau lu ke Gias? Gua Ya, banyak sih. kasih tau alasan juga ya, Pak. Alasannya juga. Ya, jadi lu sebutin satu brand, satu merek, atau lu mau sebutin satu brand dengan dua tipe berbeda juga nggak apa-apa. Cuma sebutin Banyak. alasan. Banyak brandnya pasti. Iya, lu sebutin 5 aja. Gua nggak aja. perlu banyak-banyak karena kita cukup banyak pertanyaan untuk Bapak hari ini. Oke. Sebenarnya menurut gua yang pertama tuh ada namanya BYD atau 1. Hah? Atau namanya Oh, atau. Atau. Tahu ya? Tahu gak ada, Pak? Nggak ada. Oke. Itu atau 1 itu kalau di luar negeri Seagull, Oh. Seagul atau Sigil. nggak beda. Itu Seagull tuh anjing laut kalau nggak salah. Iya, gue tahu anjing laut. Anjing laut kan bener kan? Iya. Bener. Nah, tahu gak fun fact-nya apa? Apa, Pak? Desainernya itu orang Lamborghini. Wow. Ya. Cukup menarik ya, Pak. Iya. Jadi itu mobil 200 juta, Hmm. tapi yang desain orang Lamborghini. 200, Pak ya. 200 juta. Cukup murah, Pak ya. Murah banget menurut gua. Itu sedan apa pickup, Pak? Apa Hatchback. Jeep? Oh, hatchback. Jadi kayak kayak Mazda hatchback. Kayak dia agak turun kan? Agya lah. Oke, oke. Agya versi listrik gitu. Kenapa sih ya gue itu ya karena tadi gue bikin Lamborghini pertama. Terus kedua, itu buat mobil harian di Jakarta sendiri 300 km sampai 400 km tuh udah cukup banget. Kayak lu bisa bolak-balik berapa banyak sehari pakai itu. Terus mobil kedua, Pak? Kedua, Brandnya sama. enggak, beda lagi. Kalau kedua, gua pasti Ford Ranger Raptor. Dia mobil Yang double berapa kali double berapa, cabin. Pak? 4x4 pasti. Yang gak ditawan, 6x6 gak ditawan kita. Enggak, belum bisa masuk, susah itu. Ya kayak macam Pengen bikin sih cuma lumayan ribet lah untuk ya, bea cukainya ya. Ya, Gimana 4x4-nya? yang Pak, 4x4 yang itu, yang Pak, tolong ya, Pak. Nggak usah jatuh nih. 4x5 di 4x4 itu jujur enak banget. Kenapa? Karena kemarin kan gua test driver. Betul. Jadi orangnya itu bilang katanya emang rangkanya terus shock breakernya segala macamnya itu dirancang oleh Ford Performance. Nah, Jadi itu mungkin bisa dibilang AMG-nya Ford lah. Gitu. Nah, di situ sebenarnya gue sih ngeliat nih mobil sih loncat-loncat. Kayak terbang segala macam. Gitu, gue test drive kemarin. Rasanya jujur enak banget. empuk, Enaknya Pak. tuh gimana? Pertama empuk. Karena dia emang ada settingannya. Jadi kayak dia bukan air suspension. Bukan yang bisa naik turun gimana, tapi dia bisa setting dari keras empuknya. Oh, Gitu. gua pikir kayak Rubicon, Bang. Rubicon ya nggak beda. Tapi kan bisa setting dong. Bisa, itu bisa setting juga. Tapi kalau yang Ranger ini ya karena emang pertama gue sukanya double cabin, jadi ya gue pasti pilih itu. Dia Gitu. kayak ada untuk taruh belakang kayak pickup gitu yang pada umumnya bukan? Apa beda lagi? Bisa. Oh, bisa. Lu mau naruh apapun bisa di Cuma belakang. bisa dimodifikasi, Pak. Bisa dimodifikasi. Bisa. Lu sebenarnya kalau ngomongin modifikasi ya, Hah? mobil apapun tuh bisa dimodifikasi sesuai kemauan lo. Betul. Cuman kan kita harus tanya dulu, Pak, kalau memungkinkan. Kalau tidak, nggak ada yang nggak mungkin kalau di Indonesia. betul. Cuman kan lebih tidak mungkinnya di Thailand ya, Pak, kalau kita sebut ya. Kalau Thailand lebih ke solar segala macam. Iya, cuman tidak ada yang tidak mungkin di sana. Nah, itu baru. Betul. Cuma kalau Indonesia kan kita mikir-mikir juga, Pak ya. Dana berlebih harus bisa ya. Betul karena kalau modifikasi. Terus mobil ketiga apa, Pak? Susah lihat. Wah. Mobil ketiga ada si Ini mau mobil tahun baru semua, Pak ya? ya dong, kan Gias tuh semuanya mobil baru. Gue kira ada mobil lama. Nggak, mobil lama cuma pajangan doang. Kayak ada itu di BMW itu ada mobilnya, aduh gue lupa lagi namanya siapa ya. Ada jadi influencer otomotif. Oh, Den Dimas. Tahu Den Dimas gak? Tahu, Pak. Nah, Den Dimas itu dia bawa mobilnya BMW E30. Oh, tahu. Itu warna merah di sana cakep. Cuma ya emang buat pajangan aja, gitu nggak dijual.
Terus mobil ketiga apa Pak? Ketiga ya. Kan 3 aja ya Pak, kebanyakan kalau 5 nih. Boleh nggak apa-apa. 3 aja, soalnya kita mau Nah. bahas yang lain-lain tuh. Boleh. Ketiga Yang mobilnya ketiga apa? menurut gua Ya. GWM Tank yang 500. Oh, gua tahu. Itu tahun lalu sempat viral. Lebih viral yang GWM yang 300 kan sih Pak yang viral tuh tahun kemarin. 300 tahun ini. Tahun lalu ya? Tahun lalu Pak. Tahun lalu. 500 Iya, tahun iya. ini. Saya tahu 500. itu kok viral gitu beli itu. Enggak, 500 berarti sebelumnya lagi setahu gua. Enggak, Ingat sih gua. 300 dulu yang viral kan. Yang masuk tuh 500 dulu. Iya, yang masuk 500, cuman yang viral duluan 300. Iya, karena harganya lebih murah. Iya, katanya harganya nggak sampai seharga Rubicon pada umumnya kan. Iya. Dia tuh harganya setara sama Pajero sama Fortuner. Kalau yang mana? Si 300. Iya, cuman Dia enggak yang 500 lebih ya. Dia udah dapat 4x4, udah bagus. Tahu udah Segala futuristik. macem. Dia hybrid jatuhnya. Jadi ada listriknya juga, ada baterainya, sama ada bensin atau diesel. Iya, itu gua tahu, Pak. Nah, 500 sih gimana menurut lu? 500 bukan KLC bukan? Iya, yang kayak LC. Oh. Gue lebih suka itu sebenarnya. Lebih ke kayak badannya gede keker gitu, bawahnya kayak keren, gagah. Cakep jujur. Begitu, Pak. Kemarin gue juga tes drive itu GWM Tank 500. Rasanya jujur kalau bisa tanya nyaman banget. Jadi kalau misalkan lo tarik halus sih. Ini coba gue pengen tanya lu. Soalnya gue pengen bertanya soal begini. Kalau lu kena nih lu pikir deh. Mobil yang harga se-M lebih itu enak apa enggak sih? Tergantung dulu. Emang dia beberapa enak, Pak? Banyak yang nggak enak juga. Ini bagi untuk ini disclaimer untuk Bapak doang personal ya. Bukan untuk orang lain ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau tanya kayak Rubicon enak atau enggak? Enggak. Kenapa? Keras. Kan bisa dimodifikasi, Pak. Kalau ada duitnya. Ya kan betul banget saya, Pak. Iya. Oke. Terus apa Kalau lagi? misalkan kita beli tanpa modifikasi ya. Nah, Ya Jeep itu jujur ya nggak enak. gue pengen Keras, nanya lu. rimbun, segala macem. Kita bahas tentang perihal Jeep ya. Gue paham cukup kurang lebih tentang Jeep. Karena gue suka. Ya. Kita bahas begini. Lu tahu G60 Mercedes? 63. G63. Nah. Itu Mercy bukan Jeep, beda. Iya, Mercy. Ya. Lu ngeliat tuh bentuk kayak kotak pensil apa enggak gue tanya? Itu kayak roti sih jatuhnya. Kayak roti tawar. Enggak. Gue tuh udah bilang kotak pensil, serutan aja udah masih kotak gitu tuh kayak. Iya. Lu roti gimana, Cuk? Lembutnya dipotong, ha? Enggak mungkin dong. Iya, kayak kalau kotak pensil ya kotak lah intinya lah. Kotak banget. Itu menurut lu kalau dia dimodifikasi Brabus, menurut lu gimana? Udah ada. Pandangannya apa? Kalau misalkan Brabus ya bagus aja. Cuma kayak kalau gue pribadi buat gua modifikasi untuk yang elegan masih belum sih, mending gua pakai yang lain. Enggak, kalau misalnya lu punya duit deh, tapi lu bosen ngadepin apa lu akhirnya jadi kan gue pernah ngeliat beberapa anak balap di bagian mobil tuh dia membeli mobil Mercedes G63 itu. Dan dia modifikasi Brabus. Dan harganya naik. Nah, gue pengen nanya lu kenapa kalau kita modifikasi Brabus kenapa harga bisa naik? Karena Brabus itu adalah di atasnya AMG. Jadi Brabus itu kalau AMG-nya ya AMG udah di sini, Brabus tuh di sini. Dia naik lagi di atasnya. Dia lebih high performance lagi. Tapi tetap mewahnya ada. Cuma emang nggak terlalu dilihat lah mewahnya. Gue pengen nanya, emang bedanya AMG sama Brabus bedanya apa? Nah itu dari segi kalau AMG itu udah bawaannya nih, bawaan si Mercedes. Kalau Brabus tuh kayak rumah modifikasi jatuhnya. Rumah modifikasi yang dipercaya oleh Mercy. Gitu. Jadi kayak yaudah nih lu modifikasi mobil gua, bikin yang seokenya lu lah. Apa ya namanya ya? Apa, Pak? Senyaman mungkin. Pakainya lu lah gimana? Gitu. Karena kalau di Brabus gue lihat lebih ke high performance-nya. Cuma ada lagi modifikasi lain kayak rumah modifikasinya tuh kayak kemarin gue lihat banyak sih jujur. Banyak banget kalau mau ngomongin modifikasi, apalagi Eropa. Eropa tuh apa aja sih, Pak, isinya? Mau mobil Jeep-nya? Jeepnya ya Hummer Mercy. Hummer Amerika. Terus apa lagi, Ada Pak? satu kayak Land Rover. Land Rover kan Jeep juga. Terus ada satu lagi, gue lupa, itu ada brand baru, dia belum 10 tahun lah kalau nggak salah. Itu apa, Pak? Aduh, gue lupa jujur namanya apa. Tapi dia collab sama BMW. Lu cari aja Jeep BMW, ntar ketemu. Coba kita cari ya, Pak ya.
Carinya di Google. Ini kita cari Google. Kita sambil saya cari Google, saya tanya Bapak lagi. Boleh. Kalau menurut Bapak tuh kenapa di Indonesia tuh di Jakarta ya? Dia tuh Jakarta kan? Iya, BSD. Dia selalu di situ kan? Selalu di situ. Nggak mau pindah dia rencananya. Nggak tahu ya, karena kayaknya belum ketemu lingkungan yang lebih gede lagi. Lokasi Pak ya. Iya. Kalau lingkungan lebih pertemanan kayaknya. Oh iya. Ya, gue penanya gini. Menurut lu seberapa persen kalau misalnya nih ya, Gias itu kalau misalnya dia udah tidak ada di Indonesia nih, itu seberapa persen menurut Bapak? Apanya? Untuk dia tuh kata gini loh, itu kan kata menyewa tempat gitu loh. Sanggap kata nih, Gias itu tidak ada di Indonesia. Sanggap kata, menurut Bapak, berapa persen dia sudah tidak ada lagi? Kata tidak akan menampilkan mobil terbaru-baru lagi untuk boot itu. Menurut gua nggak mungkin. Kenapa Pak? Karena gini, otomotif itu bahkan setiap hari itu selalu berkembang, setiap jam, setiap waktu itu selalu berkembang. Kayak misalkan orang-orang tuh pasti brand-brand gede itu selalu banyak bikin kayak gue pengen nih mobil yang lebih irit lagi nih, gue pengen mobil yang lebih kencang lagi, gue pengen mobil yang lebih mewah lagi, segala macamnya. Jadi banyak orang kayak misalkan mesinnya lu apain, terus elektriknya lu apain, gimana sih caranya lu bikin mewah, empuk, nyaman, tapi lu buat kencang bisa, segala macam bisa. Jadi menurut gua nggak mungkin kalau nggak ada. Ditambah permintaan orang tuh setiap tahun bisa beda. Betul. Kayak dulu zamannya 90-an lah. Itu sedan tuh lumayan banyak, sedan, kijang segala macam. Nah sekarang sedan udah nggak ada. Kayak mungkin langsung ke mewah, ke Mercy segala macam. Ya, sekarang Kayak lagi Vios, Honda City tuh ada, cuma dikit banget. Karena kebutuhannya udah berbeda. Dulu zamannya kayak mungkin buat style segala macam. Sekarang tuh udah nggak bisa karena pajaknya tinggi kalau buat sedan karena termasuknya barang mewah. Oke, kita bahas jangan terlalu mewah ya. Siapa tahu orang-orang penonton kita ya. Bapak jangan di sini dulu ya Pak ya. Iya ya nggak apa-apa. Soalnya kita harus kita bertanya-tanya soalnya gini. Menurut lu nih, kita kan siapa tahu netizen mau beli mobil, lu kan siapa tahu ada apa ya, inspirasi atau apa ya, ngasih ide untuk beli mobil ini gitu. Gue pengen nanya lu tentang perihal mobil. Lu rekomendasi mobil 100 jutaan untuk kaum-kaum yang pengen kayak anak-anak mahasiswa. 100 jutaan baru bekas. Baru 3, bekas 3. Baru nggak ada yang 100 juta. Oke, bekas. Bapak kenapa nanya kalau saya gitu? Kalau baru tuh minimal 200 juta lah. Oke, kita yang bekas aja dulu Pak. Bekasnya. Kalau misalkan Untuk mahasiswa ya Pak ya? mahasiswa nih. Ya. Bentar, mahasiswanya ini orang kaya atau bukan? 100 juta Pak. Kenapa Pak? Kalau orang kaya pasti lebih dong. Enggak, maksud gue dengan ekonomi yang seadanya atau yang ada lebih Ekonomi middle ya Pak. middle ya. Middle to high end loh. Kalau middle to high ya lo beli BMW aja, BMW tahun 2002, 95 sampai 2002. Udah E36, E39. Itu udah enak, udah nyaman. Bisa lo pakai harian dan nggak terlalu bandel. Cuma ya emang lo harus apa ya namanya ya? Cermat lah pakainya. Lu nggak boleh asal ngegas, lu harus ngerti lah. Lu harus ada intimate ke mobilnya. Terus yang kedua brand. Kita sebut brand dah, jangan tipe deh Pak. Brand. Brand kedua apa? Yang menurut lu, oh ini mahasiswa untuk mahasiswa yang baru masuk cocok nih buat mobil ini gitu. Brand kedua. Brand kedua ya. Banyak sebenarnya gue jadi bingung. Satu Pak, saya minta 2 lagi nih Pak ya. Saya minta satu untuk satu dulu sekarang apa? Paling kalau gue Toyota sih, pasti. Toyota apa Pak? Lu kalau misalkan zaman itu dengan 100 juta lu bisa beli Soluna, lu bisa beli Kijang kapsul, terus lu bisa apa lagi banyak tahun segitu tuh. Terus lu bisa beli Tahun sekarang Pak. Jangan tahun lalu, tahun sekarang. Iya itu tahun sekarang. Enggak, Kalau bekas kan. Kalau jatuhnya Kijang kotak tuh aneh Pak, mahasiswa. Ini mau modifikasi gimana Pak? CPR deh. Enggak Pak, yang kayak sekelas GDM gitu emang enggak ada Pak untuk dimodifikasi ke sana. Enggak ada, 100 juta sekarang udah harga yang murah banget. Lu cuma dapat mobil yang 90-an. Kalau mau ya udah beli Agya aja tahun 2015 2020 udah dapat. Brio? 100 juta. Bisa? Nah, kenapa Bapak nggak sebutin itu mobil?
Bapak ini kijang kapsul. Ya karena biasanya kalau misalkan orang mahasiswa mikirnya mungkin ya bisa ke yang tua-tua dulu. Itu enggak, itu kan mahasiswa kan. Itu generasi apa Pak? Itu Bapak yang sebutin tuh. Enggak, lu kalau mau orang zaman sekarang kayak kita pun beli mobil tua nggak masalah loh, keren malah. Betul Pak. Cuman kan ada beberapa orang yang tidak suka ya Pak ya. Nah kalau misalkan beli yang kayak gitu, ya udah Toyota Daihatsu alias Sigra, lu beli yang bekas sudah dapat tahun 2020. Atau enggak lu beli mobil Avanza X taksi bisa. Oh tahu. Tapi ya standar banget kosongan tuh, kaca bening, terus pelek kaleng, Kalian geter. kalian 200 juta Pak? 200 juta lu beli baru aja, Agya. Jauh-jauh dari nggak jauh-jauh lagi ya Pak ya. Ya lu kalau mau Brio itu harganya udah 200 ke atas, 250 segala macam. Oke, kita gini deh. Ini untuk gini deh, mahasiswa yang benar-benar tuhai ya. Tuhai Pak ya. Bukan yang high, bukan. Tuh hai, minta papi aja beli. Kan gue mau nanya lu dulu nih sebelum Bapak jelasin itu. Saya mau nanya lu gini. Kita yang 100 juta kita simpan ya. Ya. Kita bahas yang tuhai aja. Mahasiswa yang tuhai. Yang dimana dia mikir lah, gue pengen nih bokap gue beliin buat sesuatu, mau mobil yang bisa dibuat GDM. Menurut lu budgetnya berapa? GDM ya. GDM-an. Mobil GDM tuh biasanya udah mobil tua, udah nggak bisa mobil baru. Tahu Pak, kalau itu Bapak nggak usah jelasin ke saya, itu tahu saya. Ya. Cuman kan kita netizen ini dia tahu, Bapak jelasin aja alasan Bapak. Ya paling lu 200 bisa, 200 300 kalau misalkan yang mau tuhai. Kalau mau yang tua lu 200 ke bawah juga masih dapat. Kan lu mau standar lu modifikasi aja. Ya soalnya kan ada beberapa kayak generasi Z kayak kita kan ada beberapa suka mobil tua, ada beberapa suka mobil tua, ada beberapa suka mobil tua juga kan. Banyak tuh mobil tuanya tuh, tiga-tiganya tuh mobil tua. Ada yang beberapa suka mobil muda kan. Generasi kita tuh beberapa ada yang mau kata mengikuti zaman. Cuman kan ada beberapa orang juga nggak mengikuti zaman gitu loh. Something gue lebih suka mobil zaman dulu kayak something kayak Mustang Eleanor atau something kayak Jeep zaman dulu gitu. Itu 300 juta nggak dapat, Pak. Kan saya kan beli 300 juta Pak. Oh iya. Untuk saya pribadi. Oh, untuk Anda pribadi, oke. Iya kan itu impian. Kayak teman kita di belakang layar ini kan dia suka McLaren 720S itu kan. Ya kan kita nggak tahu. 720S sekarang udah nggak terlalu mahal sih. Sekitar 6 atau 7 M-an. Ya masih worth it lah. Yang 50M itu apa Pak? 50M tuh Sena. Oh Sena. Beda lagi. Itu kelas atas lagi Pak. Atas lagi. Kalau dibanding sama Lamborghini SVJ gimana Pak? SVG itu nggak terlalu mahal kok. Cuma 30 kalau nggak salah. 20 30. Kalau Too much sih sebenarnya, masih tapi mahal. kalau masalah interior enakan mana Pak? Interior. Jujur belum pernah cobain. Cuma kalau misalkan dari desainnya lu mau gimana Menurut dulu? lu aja pandangan lu. Kalau McLaren itu dia lebih ke futuristik, lebih banyak teknologinya. Betul Pak. Cuma kalau untuk Lamborghini sendiri, dia lebih fokus tentang performance. Kayak gue pengen kenceng, suaranya enak. Itu apa? Lamborghini. Kalau yang Sena? Sena tuh dia lebih ke teknologi. Oh. Kayak gue mau mobil kenceng, tapi teknologinya tuh apa yang namanya ya, masa depan banget lah. Oke. Tapi tetap pakai mesinnya mesin biasa. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak ya. Boleh. Harapan Bapak kalau misalnya untuk Gias nih, industri Gias lagi ya? otomotif. Iya benar. Otomotif. Ke depannya tuh gimana menurut Bapak? Harus ada apa? Harus ada ini, contoh harus ada ini loh. Mempercantik but ini loh gitu. Buat Bapak tuh apa yang harus Bapak ngeliat masa depannya tuh, Bapak ngelihatnya apa ya? Something Bapak tuh pinginnya apa? Gias untuk tahun depan, ke depannya lagi atau 5 tahun lagi tuh gimana? Gias tahun depan. Iya. Kalau kemarin sih paling ya harapan gue untuk test drive motornya sih dipergede lagi sih. Karena itu kemarin kecil banget kalau buat test drive motor. Cuma kalau kayak mobil itu udah oke, kayak bus, kayak truk itu udah oke juga karena mereka tuh sebenarnya cabangnya banyak, jadinya mereka masukin semua ke situ. Bahkan di tahun ini dan tahun sebelumnya aja itu tahun ini tuh udah lebih gede lagi. Dia bikin tendaan. Bikin tendaan untuk bus, truk segala macem gitu. Itu untuk Bapak, prediksi Bapak untuk tahun depan. Kalau 5 tahun lagi Pak, kan beda dong, masih dong. Pasti 5 tahun lagi, tapi kalau di Indonesia sendiri ya paling
kalau gue prediksi ya paling lebih mayoritas EV atau udah hybrid lah, mobilnya pasti udah banyak yang hybrid. Walaupun mobil kayak diesel ataupun bensin belum bisa dihilangin. Bahkan mungkin 10 tahun ke depan. Tahun depan. Harus tuh Pak ya. Belum tentu bisa hilang di Indonesia sendiri. Oke, makasih Pak ya. 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 Terima kasih yang nonton. See you on the top. Bye bye.